Haleluya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya.
Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Angels sing out loud, hark the herald angels sing. Hark the herald angels sing out loud, hark the herald angels sing. Christ my highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold Him come, offspring of the favored one. Veiled in flesh, the God at sea, hailed incarnate deity, pleased as man with man to dwell. Jesus our Emmanuel, oh, hark the herald angels sing, glory to the Angels sing out loud, hark the herald angels sing. Hark the herald angels sing out loud, hark the herald angels sing. Hark the herald angels sing out loud, hark the herald angels sing. Hark the herald angels sing out loud, hark the herald angels sing. The heaven Prince of Peace, hail the Son of Righteousness, light and life to all He brings, risen with healing in His wings. Mighty days His glory by, born at Bethlehem, born with die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Oh, hark the herald angels sing, glory to the newborn King.
beri pujian bagimu Yesus. Haleluya. Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kita tepuk tangan buat Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari bersama kita melompat buat Tuhan. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami berikan Engkau pujian kami yang terbaik. Haleluya. Yesus Tuhan. Sing it out. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. We
Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali bisa memuji memuliakan nama Yesus Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Glory, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan di kesempatan kali ini juga, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Allah Baik. Ada satu firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8, Tuhan katakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang dalam hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, Engkau menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka, Engkau mencurahkan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Kami mau memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saudara bisa menyampaikan persembahan saudara baik secara langsung datang ke Gereja Allah Baik Mojokerto ataupun secara digital. Dan di kesempatan kali ini, mari kita akan kembali membawa hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat-Nya. Sebuah pujian Immanuel. Selamat menikmati hadirat Allah. Tuhan memberkati. Juru selamat manusia turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih selalu menyertai kami ya Allah. Terima kasih Yesus lahir untuk kita, Raja Tuhan, Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya.
bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Dan hari ini kami boleh bersuka cita, memperingati kembali hari kelahiran-Mu Yesus. Kebesaran keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Dan biarlah saat ini urapan kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebesaran keagungan hanya bagi Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Walaupun ini tanggal 26, akan tetapi kita masih berada pada suasana Natal tanggal 25 Desember. Seperti kita ketahui juga bahwa di belahan bumi yang lain, misalnya di daerah Amerika, benua Amerika, mereka masih tanggal 25. Di daerah Eropa ataupun juga bahkan di Bethlehem, bahkan di Israel, masih belum masuk tanggal 26, menjelang. Nah, saudara sekalian, tanggal tidak membawa dampak atau masalah besar bagi kita. Yang jelas, Yesus dilahirkan 25 Desember. Nanti saya akan jelaskan. Tapi kali ini, kalau kemarin kita sudah merayakan Christmas celebration, suatu perayaan Natal, hari ini, Christmas Sunday, ini merupakan Christmas worship service. Nah, untuk itu mari saya ajak saudara melihat bersama-sama di dalam Injil Matius, pasal yang kedua, kita baca ayat yang pertama mulai. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, pada saat atau ketika Yesus dilahirkan, maka bukan saja para gembala yang hadir ke Bethlehem, tetapi juga ada serombongan orang-orang Majus atau magi di dalam bahasa Yunani-nya. Tulisannya magoi. Mereka datang dari timur. Dan menurut penelitian yang ada, itu diduga besar mereka itu berasal dari Persia. Ada banyak hal yang berkaitan dengan masalah Persia ini. Antara lain, kalau kita pergi ke Bethlehem, di sana ada sebuah gereja yang disebut sebagai The Church of the Nativity atau gereja kelahiran Yesus. Dan gereja ini sebetulnya dibangun pada zaman Bizantium sebetulnya. Ketika itu Konstantinus, Kaisar Romawi berkuasa dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian ibunya Ratu Helena pergi mengunjungi ke Israel untuk melihat tempat-tempat di mana Yesus pernah melayani. Dan di tempat-tempat itu yang
tentunya pada saat itu dia bisa mendapatkan informasi yang cukup otentik, maka dibangunlah gereja. Salah satunya adalah The Church of Nativity ini. Nah, di dalam gereja itu, ini terjadi pada abad antara ketiga keempat. Ya. Kalau kita masuk ke gereja itu, ada mosaik mengenai orang-orang Majus. Nah, kemudian kita tahu bahwa sejarah ini terus berjalan dan Israel itu juga diwarnai dengan sejarah penaklukan dan sebagainya. Suatu ketika setelah Romawi, maka sempat pada antara abad ke-5 Persia itu berkuasa dan menyerbu Palestina kembali. Dan antara lain ke Bethlehem. Dan mereka melihat gereja-gereja yang dibangun pada zaman Bizantium itu kebanyakan dihancurkan oleh mereka. Tetapi gereja di Bethlehem ini tidak dihancurkan oleh mereka. Mengapa demikian? Karena ketika mereka melihat mosaik yang ada di atap daerah plafon ya di gedung gereja tersebut, mereka melihat orang-orang Majus yang berpakaian Persia. Itulah sebabnya gereja ini tidak dihancurkan oleh mereka. Nah, ini salah satu hipotesis bahwa orang-orang Majus itu yang berasal dari timur, itu adalah orang-orang Persia. Dan masih ada beberapa referensi lagi yang membawa kita kepada suatu asumsi bahwa para magi ini, orang Majus itu adalah orang Persia. Dan ketika mereka datang ke Bethlehem itu, mereka tidak cuma bertiga, mengingat perjalanan yang jauh dan risiko, bahaya yang dihadapi dan sebagainya. Tentunya mereka ini rombongan besar. Dan dikatakan tadi mereka datang menuju Yerusalem lebih dulu. Yerusalem, Bethlehem itu cukup dekat, ya. Tidak terlalu jauh, bisa dijangkau dengan jalan kaki, sangat dekat, ya, hanya beberapa kilometer saja. Hebohlah Yerusalem. Kalau cuma 3 orang tidak akan membuat heboh. Bahkan juga menghebohkan istana Herodes. Mereka datang karena tuntunan bintang tersebut dan menanyakan di manakah raja baru yang baru lahir itu. Kami datang untuk menyembah dia. Nah ini saudara sekalian. Ayat ini tadi mengatakan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus, para magi ini bukan orang sembarangan. Dan mereka ini adalah level raja-raja. Orang cerdik, cendekia dan sebagainya. Tapi mereka mau datang untuk menyembah dia. Nah saudara sekalian, Christmas atau Natal itu sebetulnya berbicara mengenai worship to the King. Menyembah raja. Dan dia bukan sekedar raja tapi the King of Kings. Raja di atas segala raja. Dan lanjut kalau kita lihat dalam ayat yang ke-11 selanjutnya ya. Dikatakan di sana bagaimana kemudian setelah dari Yerusalem, maka orang Majus ini tadi setelah juga bertemu dengan Herodes, maka mereka tibalah di Bethlehem seperti tuntunan dari bintang tersebut. Nah di dalam ayat 11 ini dikatakan begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Perhatikan,
mereka betul-betul memastikan bahwa kedatangannya adalah untuk menyembah Raja yang baru dilahirkan itu. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ada 3 benda yang dipersembahkan, tapi tentunya ketiga benda ini bukanlah petunjuk bahwa orang Majus itu cuma bertiga. Bisa saja mereka itu berlima, bersepuluh, dan sebagainya. Karena orang Majus ini bukan cuma beberapa orang, banyak. Orang-orang di Persia, di daerah timur itu, cukup banyak yang cerdik cendekia, seperti level mereka ini, selevel raja-raja. Nah, puji Tuhan. Demikian juga kita. Kalau kita pada Christmas Sunday ini, kita beribadah kepada Dia. Bukan untuk Natalnya, tetapi untuk worship, menyembah Dia. Itu seperti tadi saya katakan, kalau kemarin kita bisa merayakan bersukacita dengan berbagai macam penampilan sebagai suatu celebration, Christmas celebration, maka saat ini kita berada pada worship service, Christmas worship service, menyembah. Seperti orang Majus ini, dia datang untuk menyembah, karena yang dihadapi itu bukan sembarangan. Dia adalah Yesus, Immanuel, Juru Selamat yang hidup, the King of Kings, Raja di atas segala raja. Dia layak untuk menerima hormat. Namanya disebut orang ajaib. His name is wonderful. Namanya agung dan besar. Dia layak untuk disembah. Walaupun ada banyak orang-orang yang skeptis dalam hal ini. Yang mencoba untuk membingungkan antara Yesus sebagai guru biasa, nabi biasa dan sebagainya, dengan Yesus sebagai Tuhan. Tidak sedikit yang coba menolak Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi apapun bagaimanapun juga, Yesus yang saudara dan saya kenal itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Dia memang adalah Allah sendiri yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan dia datang ke dunia untuk berkomunikasi dengan manusia yang ditindas oleh dosa. Manusia yang tidak punya hari depan yang penuh harapan. Manusia yang diterpa oleh berbagai macam masalah, kesengsaraan, malapetaka, dan sebagainya. Termasuk sakit penyakit. Yesus datang untuk menyatakan bahwa dia itu adalah Juru Selamat. Saat ini, kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami problem dalam segala hal, khususnya di dalam tubuh saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Yesus. Dia itu Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan, menyembuhkan, bahkan memulihkan. Dialah Sang Juru Selamat. Dia Sang Penyembuh. Dan kita tahu kedatangan Yesus ke dunia ini. Dia lahir di Bethlehem. Tapi kemudian dia menyatakan dirinya Sang Penyembuh di atas segala-galanya. Catatan para penginjil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, the Gospels menyatakan bagaimana orang-orang yang sakit
dalam penderitaan, kesengsaraan dan sebagainya. Ketika berjumpa dengan Yesus, disembuhkan. Haleluya. Bahkan saat ini, ada saudara yang sedang mengalami problem dengan matanya. Yesus sanggup menjamah saudara. Mari tumpangkan tangan ke bagian mata saudara. Dan mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan itu. Itulah Yesus, penyelamat, juru selamat, dan sang penyembuh. Akan tetapi saudara sekalian, kehadiran orang Majus yang menyembah dia sebagai raja di atas segala raja itu juga diwarnai dengan hambatan dari oknum yang jahat, namanya iblis. Kalau kita baca mulai ayat yang ke-13 dari Matius pasal 2 tadi, diceritakan bagaimana Herodes, Raja Herodes, marah besar dengan adanya raja baru ini. Dan dia juga tidak berhasil untuk menggali informasi dari orang Majus. Karena orang Majus ini dipimpin oleh Tuhan sendiri, supaya sekembalinya dari Bethlehem tidak bertemu dengan Herodes lagi. Mereka langsung lewat jalan lain pulang ke negerinya. Nah, itulah sebabnya Herodes menjadi membabi buta. Kalau saudara baca, ya, ayo kita lihat ayat yang ke-13 ya. Dalam pasal yang kedua tadi. Dikatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Perhatikan, Herodes kalap dia sudah. Dan dia memberi kesempatan pada iblis, pencuri, pembunuh, dan pembinasa itu. Dan Herodes melaksanakan apa yang dilakukan oleh iblis, yaitu untuk membunuh anak-anak berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Dengan perhitungan bahwa bayi Yesus ini tidak lebih dari 2 tahun usianya. Dia tidak bisa menemukan, oleh karena itu dia dengan membabi buta, dia perintahkan pokoknya 2 tahun ke bawah, bunuh semua anak-anak itu. Saudara lihat di sini, iblis itu jahat. Dia tidak suka akan adanya kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kebaikan. Dia berusaha mengacaukan semuanya. Tetapi Yesus yang lahir itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Iblis yang jahat seperti itu tidak bisa menyentuh dia. Karena apa? Yesus, bayi Yesus itu diselamatkan. Dan mereka mengungsi ke Mesir sampai Herodes mati. Dan kalau saudara baca seterusnya, setelah Herodes mati, mereka, Maria, Yusuf, dan Yesus kecil itu balik kembali ke Israel. Dan mereka kemudian tinggal di Nazaret. Nah, saudara sekalian, di sini kita lihat, kalau kita datang untuk menyembah Yesus, iblis mempengaruhi, iblis berusaha untuk melakukan pembunuhan, pembasmian. Dan itulah pekerjaan iblis. Tahun 2021 ini, kita masih dibayangi oleh adanya pandemi
Ini jelaslah pekerjaan iblis yang berusaha untuk mengacaukan semuanya. Sehingga bahkan saat ini aja kita harus beribadah secara online. Iblis berpikir dia bisa menghalangi kita untuk beribadah dan menyembah dia. Oh, tidak bisa. Karena Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus, itu adalah omnipresent God. Allah yang maha hadir. Kita bisa beribadah kepada dia. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan adanya teknologi seperti ini, kita tetap bisa menyembah dia. Oleh karena itu saudara sekalian, pada Christmas Sunday ini merupakan Christmas Worship Service. Kita ada untuk menyembah dia. Raja di atas segala raja. He is worthy to be praised. He is worthy. He is worthy. Kita harus menyembah dia seperti orang Majus itu. His name is wonderful. Namanya itu nama yang indah. Tapi saudara sekalian, iblis juga berusaha untuk mengacaukan. Ada satu lagi, yaitu mengenai tanggal 25 Desember. Iblis berusaha mengacaukan dengan membuat orang-orang bingung. Karena ada yang mengatakan Yesus tidak lahir pada 25 Desember. Ada yang mengatakan tanggal inilah, bulan ini, dan seterusnya. Ada yang mengatakan pada Sukot atau Hari Raya Tabernakel Pondok Daun. Ya, saya cuma bisa mengatakan itu pekerjaan iblis yang memakai orang-orang tertentu, termasuk pengajar, dan ada juga teolog. Pada awal abad 18, ada seorang bernama Paul Ernst Jablonski, teolog di Jerman. Dia mengemukakan suatu tesis bahwa 25 Desember itu adalah hari perayaan Dewa Matahari, Saturnalia. Jadi ini, Natal ini adalah perayaan kekafiran. Nah ini saudara sekalian, inilah pekerjaan iblis yang mengacau semuanya. Dia coba mengemukakan teorinya tanpa tidak mempunyai dasar sejarah apapun. Padahal kalau kita periksa referensi yang ada, sumber-sumber data sejarah yang ada, jauh sebelum abad ke-18 si Paul Ernst ini mencetuskan sesuatu. Awal abad, pada abad pertama kedua, itu sudah para bapak gereja sudah menetapkan 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Antara lain ada seorang bapak gereja yang bernama Theophilus dari Caesarea. Dia mengatakan, tanggal 25 Desember, hari apapun, kita rayakan sebagai hari kelahiran Yesus. Dan ini dicatat oleh Hospinian dalam bukunya De Origine Festorum Christianorum. Dia katakan itu tanggal 25 Desember. Karena dia mengatakan, oh itu oleh Konstantinus pada tahun 350 Masehi. Ditetapkan sebagai hari raya Natal sesuai dengan hari raya Dewa Matahari, kelahiran Dewa Matahari. Itu omong kosong. Konstantinus baru abad keempat, ini abad pertama, kedua. Itu sudah banyak dokumen, juga ada Didaskalia Apostolorum. Itu juga menyatakan bahwa tanggal 25 Desember, Gregorian, penanggalan kita, itulah hari kelahiran Yesus. Kalau ada yang mengatakan tanggal 6 Januari, itu penanggalan Julianus, bukan Gregorian. Dan itu kalau dikonversikan, ya tanggal 24-25 Desember, sama. Oleh karena itu kita tidak usah bingung. Kita tahu bahwa iblis berusaha mengacaukan semuanya. Kita tetap percaya bahwa Yesus sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan, menyembuhkan kita semuanya. His name is wonderful.
Ya Tuhan. Your name is wonderful, Lord. Oh Jesus, my Lord. Kau Allah yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Yesus. Amin. Batu karang yang teguh, Allah yang maha kuasa. Oh haleluya. Mari sujud menyembah Dia. Dan kasihilah Dia. Sembah Dia. Mulia dan ajaib, namanya ajaib. Oh Yesus, Yesus, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja yang berkuasa Tuhan, menguasa di atas segala-galanya. Oh namanya indah dan mulia. Kau Gembala yang agung Tuhan. Oh batu karang yang teguh. Sujud menyembah kepadanya dan mengasihi Yesus. Yesus, kami sembah Engkau Yesus, dimanapun saudara berada saat ini. Bow down before Him. Kita rendahkan diri di hadapan Raja di atas segala raja dan menyembah Dia. Yesus, kami sembah Engkau Yesus. Yesus. Kau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Yesus. Yesus. Oh, His name is wonderful. Namanya indah, mulia, ajaib. Dia layak disembah. Yesus. Yesus. He's the great shepherd. Ages. Almighty God is He. Nobody
Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Dan pada saat ini Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan, kuasa-Mu terjadi Yesus. Tidak ada sakit, penyakit, kesulitan apapun yang disebabkan oleh iblis. Itu bisa bertahan. Karena Engkau sudah lahir, Engkau juru selamat Tuhan. Maka mujizat terjadi. Sebagaimana mujizat yang pertama di Bethlehem, kelahiran Yesus itu, maka mujizat kesembuhan terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus, sakit penyakit dienyahkan. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Organ baru terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Organ baru, ginjal baru, liver baru, jantung baru. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Allah yang ajaib dan mulia. Dan saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan kuasa darah Yesus melindungi, tidak ada pengganggu, patogen, virus, corona, apapun yang bisa menyentuh. Semuanya sehat dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Terima kasih telah beribadah bersama kami, dan hal-hal yang perlu Anda ketahui selama beberapa hari ke depan, yakni tanggal 31 Desember hari Jumat, ibadah akan dilakukan secara online, yaitu ibadah akhir tahun atau ibadah tutup tahun pukul 5 sore di channel YouTube GAP TV. Anda bisa mengikutinya secara online dan kita sama-sama akhiri 2021 ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Dan berikut juga diumumkan besoknya tanggal 1 Januari pukul 10 pagi akan diadakan ibadah secara live streaming. Saya ulangi kembali, diadakan secara live streaming, di mana di ibadah pembuka di tahun yang baru, saudara bisa kirim salam kepada teman-teman saudara atau harapan saudara untuk tahun 2022. Anda bisa tuliskan dan nanti akan ada host yang memandu acara sebelum ibadah dimulai, dan kita sama-sama bersyukur memulai tahun yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Dan berikutnya untuk hari Minggu tanggal 2 Januari, ibadah masih dilakukan secara online. Anda bisa mengikuti ibadah secara online seperti biasa pukul 7 pagi hanya di YouTube channel GAP TV. Demikian hal-hal yang perlu saudara ketahui bersama. Sampai berjumpa kembali dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.